Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Aulia Putri dengan NPM 124121008 dari Program Studi Sistem Informasi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan struktur data graph untuk memenuhi tugas struktur data dan pemrograman 2. Nah, apa itu graph? Graph adalah struktur data yang terdiri dari simpul dan sisi. Seperti yang sudah saya tampilkan ini, ada beberapa simpul di dalamnya, ada simpul A, B, dan C. Nah, simpul ini tuh biasa disebut vertex atau node, yaitu titik yang mempresentasikan entitas. Nah, ada juga yang namanya sisi. Sisi biasa disebut sebagai edge atau arch. Seperti dalam gambar ini, edge itu adalah garis-garis yang menghubungkan antara vertex-vertex ini, antara A dan B, B dan C, C dan A. Graph digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara objek, misalnya dalam jaringan sosial, jalur transportasi, atau bahkan dalam masalah matematika. Contoh nyata dari graph itu ada peta jalan, jaringan sosial, dan sistem rekomendasi pada aplikasi-aplikasi online. Nah, di sini ada perbedaan tree dan graph. Tree itu memiliki struktur hierarkis dengan satu simpul akar dan jalur unik antar dua simpul, dan tree ini gak ada siklusnya gitu, gak ada circle. Seperti gambar di sini, ada tree dengan simpul A, B, C, D, E, F. Setelah itu, di sini ada contoh dari graph. Graph itu strukturnya lebih umum dengan simpul yang dapat terhubung ke beberapa simpul lainnya dan bisa memiliki siklus atau circle dan dapat berarah atau tidak berarah. Nah, misalkan di tree ini kalau B-nya dihilangkan, D dan E itu akan hilang, sedangkan dalam graph apabila B dihilangkan, C dan F ini tetap ada di tempat itu. Itu adalah perbedaan dari tree dan graph dengan penjelasan yang sangat sederhana. Lalu, di sini saya akan menjelaskan direct weight graph dan indirect unweighted graph. Artinya, indirect weight graph adalah graph yang memiliki arah dan memiliki bobot seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Ada vertex A, B, dan C dengan arah dari A ke B, dari B ke C, dan dari C ke A dengan bobot-bobotnya ini. Penulisannya seperti ini. Ini vertexnya ada A, B, dan C, dan edge-nya A ke B 30, B ke C 25, dan dari C ke A 20. Nah, sedangkan indirect unweighted graph seperti ini, dari A bisa ke B, dari B bisa ke A. Vertexnya A, B, dan C, lalu edge-nya ada A ke B, B ke C, C ke A, B ke A, C ke B, A dan A ke C. Nah, lalu ada yang dinamakan representasi graph. Representasi graph itu ada adjacent symmetric dan adjacent list. Di sini saya akan menjelaskan adjacent symmetric terlebih dahulu. Saya sudah menampilkan graph. Saya sudah menampilkan direct graph dan indirect graph. Dalam pengimplementasian adjacent symmetric ini, kita harus menyiapkan satu buah tabel dengan dari dan ke. Bisa darinya di atas atau ke-nya di bawah atau seperti ini. Lalu, jika graph tersebut tidak memiliki bobot, maka kita hanya mempunyai dua nilai, yaitu true dan false, 0 dan 1. Jika ada, yaitu 1, dan jika tidak ada yaitu 0. Nah, di sini ada indirect graph. Cara penulisannya yaitu dari A ke A yaitu 0. Nah, dari A ke B 1, dari A ke C 1, dari B ke A 1, dari B ke B 0, dari B ke C 1. Sedangkan dari C ke A 1, dari C ke B 1, dan dari C ke C 0. Nah, lalu di sini ada direct graph. Cara penulisannya yaitu dari A ke A0, dari A ke B1, dari A ke C0. Sedangkan dari B
dari B ke A0, dari B ke B0, dan dari B ke C1. Sedangkan dari C ke A1, dari C ke B0, dan dari C ke B0. Perbedaannya dari direct dan indirect yaitu yang indirect dari A bisa ke B dan B bisa ke A, sedangkan yang direct dari A bisa ke B, sedangkan dari B tidak bisa ke A. Nah, di sini ada adjacent symmetric direct weight graph. Penulisannya sama seperti tadi yang direct, tapi yang direct dan indirect itu hanya dengan nilai 0 dan 1 atau true or false. Sedangkan yang weight itu harus dituliskan bobotnya. Misalkan A dari A ke A 0, dari A ke B ini 30, sedangkan dari A ke C 0, dari B ke A 0, dari B ke B 0, dan dari B ke C ini 25, dari C ke A 20, dari C ke B 0, dan dari C ke C 0. Lalu ada yang dinamakan adjacency list. Adjacency list itu ditulisnya seperti ini. Entitasnya akan ditulis terlebih dahulu di awal di sini A, B, dan C. Lalu dibacanya ini dari A ke B, A ke C, atau A ke B dan C, B ke A dan C, C ke A dan B. Sedangkan yang direct ditulis dulu entitasnya di sini A, B, dan C. Dari A hanya bisa ke B, dari B hanya bisa ke C, dan dari C hanya bisa ke A. Nah, di sini untuk direct weight graph, adjacency-nya yaitu seperti ini. Yaitu ditulis dulu entitasnya seperti ini. Lalu dari A ke B ditulis bobotnya 30, dari B ke C ditulis bobotnya 25, dari C ke A ditulis bobotnya 20. Kemudian ada yang dinamakan transversal. Apa itu transversal? Transversal adalah penelusuran dari suatu vertex ke vertex lain dengan penghubung edge. Nah, dalam transversal ini ada dua macam, yaitu DFS atau deep first search dan BFS atau breadth first search. Nah, saya akan menjelaskan DFS terlebih dahulu. Apa itu DFS? DFS adalah penelusuran node sedalam mungkin sebelum kembali. Biasanya menggunakan stack atau rekursi. Stack itu dengan konsep LIFO atau last in first out. Di sini saya akan menjelaskan DFS pada tree terlebih dahulu, karena pada tree itu lebih sederhana dan akan menjadi dasar untuk memahami DFS pada graph. Di sini kita sudah menemukan titik awalnya, yaitu root. Root di tree ini adalah nilai A, lalu kita mendapatkan nilai A. Dari A kita maju ke B dan mendapatkan nilai B. Setelah itu dari B kita ke D dan mendapatkan nilai D. Nah, dari D kita akan mundur ke B, lalu dari B kita akan maju lagi ke E, lalu mendapatkan nilai E. Setelah itu dari E kita akan mundur lagi ke nilai B, lalu ke nilai A. Nah, dari A kita akan maju ke C dan mendapatkan nilai C. Setelah itu dari C maju ke F, lalu mendapatkan nilai F. Dari F ini kita akan mundur satu langkah ke C, lalu ke A. Dalam DFS ini ketika kita melakukan transversal DFS, maka setelah mengunjungi seluruh vertexnya, maka kita akan kembali ke nilai awalnya. Jika dalam tree ini berarti kembali ke nilai awal, yaitu simpul A. Lalu saya akan menjelaskan DFS pada graph. Di sini saya sudah menampilkan graph dengan beberapa vertex, yaitu ada vertex A, B, C, D, E, F, G, H, I yang merupakan graph berarah namun tidak memiliki bobot. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, konsep DFS ini menggunakan stack. Nah, di sini sudah ada kolom yang akan kita anggap sebagai stack. Konteksnya sama seperti tree tadi, kita akan mengunjungi vertex-vertex yang ada, lalu akan kembali ke nilai awalnya.
Seperti pada grab ini, kita akan mengunjungi nilai A dan mendapatkan nilai A. Setelah itu, kita akan mengunjungi B dan akan mendapatkan nilai B. Lalu, kita akan ke E dan mendapatkan nilai E. Setelah itu, kita akan ke bawah, yaitu ke F, dan mendapatkan nilai F. Setelah ke F, kita akan maju ke C dan akan mendapatkan nilai C. Dari C ini, karena sudah buntu, kita akan mundur satu langkah, yaitu ke F. Ini adalah yang kita lewati. Sekarang kita ada di F. Dari F, kita akan maju ke H, lalu mendapatkan nilai H. Setelah dari H, kita akan maju lagi ke I dan mendapatkan nilai I. Dari I, karena sudah buntu, maka kita akan mundur satu langkah ke H, lalu satu langkah ke F, lalu satu langkah ke E, ke B, dan ke A. Setelah ada di A, kita akan maju ke D, lalu mendapatkan nilai D. Setelah dari D, kita akan maju ke G dan mendapatkan nilai G. Karena vertex ini semuanya sudah dikunjungi, maka dari G kita akan mundur satu langkah ke D dan mundur satu langkah lagi ke A. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam DFS ini, setelah kita mengunjungi semua vertexnya, maka kita akan kembali ke nilai awal, yaitu jika di graph ini nilai awalnya yaitu A. Nah, ini contohnya pada pencarian jalur labirin. DFS digunakan untuk mencari jalan dari titik awal ke akhir dengan menelusuri satu jalan sampai buntu, lalu mundur, atau backtracking. Kemudian ada transversal pada tree dengan menggunakan konsep BFS atau Breadth First Search. Seperti tadi, kita akan menjelaskannya terlebih dahulu menggunakan tree. BFS itu menelusuri semua tetangga pada level yang sama sebelum ke level berikutnya, yaitu menggunakan queue. Dengan konsep FIFO, yaitu first in, first out. Nah, pada tree ini, seperti tadi, kita akan mendapatkan nilai awalnya atau rootnya, yaitu A. Setelah itu, kita akan mengunjungi anak-anak dari A ini dengan level yang sama, yaitu B dan C, lalu kita mendapatkan nilai B dan C. Setelah itu, kita akan turun ke bawah dengan level berikutnya, B, E, F, lalu kita mendapatkan nilai D, E, F. Nah, kemudian saya akan menjelaskan BFS pada graph. Di sini saya sudah menampilkan graph dengan beberapa vertex, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Seperti pada konsep tree tadi, kita akan memulainya dengan nilai awal, yaitu A. Setelah itu, kita akan mengunjungi anak-anak dari A ini dengan level yang sama, yaitu B, D, E. Lalu kita mendapatkan nilai B, D, E. Setelah itu, kita akan melihat B terlebih dahulu, karena B merupakan anak pertama dari si A tadi. Apakah B tersebut memiliki jalur ke vertex lain? Ternyata ada dari B ini ke E, sedangkan E sudah dikunjungi, maka tidak akan ditulis lagi. Lalu, kita akan lanjut ke D. D ini memiliki jalur ke G, lalu kita mendapatkan nilai G. Setelah itu, kita stop terlebih dahulu, maka akan lanjut ke nilai E. Nah, nilai E ini memiliki dua jalur, yaitu ke F dan H, lalu kita mendapatkan nilai F dan H. Setelah itu, dari F dan H, kita akan mengunjungi nilai G lagi. Apakah G memiliki jalur ke vertex lain? Ternyata dari G ini memiliki jalur ke H, sedangkan H sudah ditulis di sini, sudah dikunjungi, maka akan dihapus saja. Lalu kita akan lanjut ke nilai F. F memiliki jalur ke C, maka akan mendapatkan nilai C. Setelah dari C, kita akan mengunjungi yang H ini karena merupakan anak dari E tadi. H ini memiliki satu jalur ke I, maka kita akan mendapatkan nilai I. Nah, karena sudah semua vertex ini sudah dikunjungi, maka BFS ini selesai. Contoh dari BFS pada graph ini adalah Google Maps
rute tercepat. Misalkan ada di Google Map kan rekomendasi rute tercepat dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, itu menggunakan konsep BFS. Baik, sekian mungkin dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat mudah dipahami oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.